seingat dia pas udah nyampe di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba itu dia ngerasa bang di belakang pundaknya sih, di badannya itu kayak ada yang nampol buat ngejorokin gitu bang. Bajunya, pakaian ini bang, itu percis sama apa yang gue lihat nih bang, sama yang kecelakaan yang kelindes itu bang. Baju warna biru, terus celananya ini warna abu-abu bang. Itu gue ngeliatnya bener-bener percis sama yang tadi, yang seminggu kemarin itu yang kecelakaan yang kelindes bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Dan kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Kevin. Vin, apa kabar Vin? Alhamdulillah bang, baik. Oke, makasih nih udah datang lagi di Lentera Malam. Sama-sama bang, makasih juga nih udah yang nyempetin waktunya buat undang gue lagi nih bang. Siap, mantap. Oke, buat yang baru tahu, si Kevin ini udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Itu dia nyeritain tentang pengalamannya pada saat kerja di hotel ya Vin ya? Iya bang. Nah sekarang Kevin ini punya channel YouTube juga, namanya boleh di-share Vin? Kalau buat kalian yang mau mampir ke channel gue namanya Room Story. Di situ gue juga ngundang seorang narasumber yang menceritakan pengalaman-pengalaman horor juga bang. Oh gitu, jadi hampir sama lah ya, hampir mirip-mirip lah ya, Lentera Malam ya. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi narasumbernya di channelnya Kevin, itu teman-teman bisa juga langsung DM ke IG-nya Kevin. IG-nya ada di mana itu, Vin? Follow IG gue di @kevinmarviano. Nanti kalau kalian juga punya cerita horor bisa langsung aja DM ke Instagram gue. Oke. Dan kalau boleh tahu domisili lu di mana? Iya, jadi domisili gue paling di area Tangerang bang. Tangerang, Bogor, Depok lah. Oke, jadi Tangerang, Bogor, Depok itu lu bisa lah ya? Bisa. Undang narasumber ya? Bisa. Oke. Yaudah. Sekarang Kevin ini bakal ceritain tentang sebuah mitos atau sebuah misteri yang ada di Kaliangke. Vin, lu boleh kasih sedikit kisi-kisinya Vin ke teman-teman? Iya, jadi di dekat rumah gue ini ada satu jalur utama. Yang jalur utama ini bisa dibilang sama warga sekitar itu kayak jalur tengkorak lah bang. Sering kejadi kecelakaan lah bang, kayak gitu. Nah, dari korban kecelakaan ini ada satu sosok arwah yang ngikutin gue sampai ke rumah bang. Dan terornya ini itu bukan cuma ngeganggu gue doang. Itu nggak ganggu keluarga gue bang. Oh gitu. Iya. Tapi mitos si Kaliangke ini itu masyarakat sekitar juga tahu tuh. Tahu bang. Ya jadi mitosnya di Kaliangke ini itu ada kerajaan gaib bang yang nyebabin sering kecelakaan di situ, di tempat itu bang. Oh gitu. Jadi nanti Kevin sendiri juga bakal ceritain latar belakang dari si Kaliangke juga ya. Iya bang. Oke, sebelum teman-teman dengerin ceritanya si Kevin, tanpa basa-basi lagi, saksi misteri, kita mulai. Ini cerita pengalaman gue dan keluarga gue bang. Kalau nggak salah di tahun 94 itu bokap nyokap gue ini awalnya tinggal di kota Bekasi bang. Karena bokap berhubung dipindahin tugas kerja, ini dia dipindahin ke area Tangerang. Nah akhirnya bokap gue nih udah 2 tahun di Bekasi, di tahun 2096 pindahlah dia bang ke Tangerang. Udahlah singkatnya, gue nih dari kecil bang di tempat ini, di rumah ini gitu.
sampai gue SD ini, yang namanya kita dari kecil ya bang. Terus juga rata-rata teman-teman gue nih orang-orang warga sekitar yang asli sekitar situ. Terus ada beberapa pas gue lagi main nih gini bang, ada ibu-ibu nih temen gue, nyokapnya lah, dia kayak ngelarang gitu. Jadi ada satu tempat yang gue bilang ini ada jalur utama nih bang. Jalur utama ini penghubung antara kota Bogor bisa ke Depok bisa bang. Nah gue sebut aja namanya jalur Kaliangke. Karena di jalur Kaliangke ini gambaran kayak gini bang, pas menurun di tengahnya ini ada jembatan yang nggak terlalu besar bang, di bawahnya ada sungai kecil lah. Sungainya ini namanya Sungai Kaliangke, pas itu baru menanjak. Karena zaman gue masih SD lah gitu bang, tahun-tahun segitu kan biasa kan rata-rata orang tuh masih ngebolang gitu bang, kayak ngeliat sungai itu bawaannya pengen berenang aja. Ya makanya alasannya kenapa si ibu ini ngelarang, karena tempat itu si ibu ini udah tahu bang mitosnya kalau di tempat ini tuh sering ada kejadian-kejadian janggal bang. Dari situ ya karena nama anak kecil ya bang, masih SD itu kalau nggak salah gue kisaran kelas 5 lah, kelas 5. Nah, batu lah nih pengen tetap kekeh ke tempat itu bang. Udahlah gue rame-rame nih sama teman gue ya kan, sama temen gue main nih ke daerah kali ini. Nah yang lain pada berenang, gue tuh enggak, soalnya gue ngerasa kayak ada rasa takut juga pas didengar omongan ini sebelumnya ini kata orang tuanya teman gue ini gitu, kayak ngelarang lah jangan main ke situ gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya awalnya kenapa sih emang nggak boleh main di tempat itu gitu bang. Sekian waktu gue udah lumayan agak lama nih bang, makin gede gue tinggal di sana. Nah sudah dari itu mulai nih bang, pas di zaman gue SMP kelas 1 gitu. Kan gue udah lumayan akrab nih karena gue dari kecil kan main sama teman-teman gue ini, circle-nya orang tuanya teman gue ini dia kayak selalu ngelarang gitu, jangan pernah main ke sana, kalau main ke sana hati-hati. Jangan pernah, pokoknya ngelarang banget tuh bang kalau main ke sana ya. Akhirnya kan gue penasaran ya bang. Emang kenapa sih kalau main ke sana tuh kenapa nggak boleh gitu. Nah, jadi ini baru diceritain nih bang mitosnya. Katanya dulu di tahun 90-an itu sering banget ditemuin ya, hampir setiap tahun sekali itu ada mayat bang, mayat yang ditemuin udah membusuk. Makanya alasannya kenapa dibilang ini Kaliangke, karena sering ditemuin bangke manusia yang udah ditemuin kayak gitu. Nah, jadi alasannya kenapa dibilang Kaliangke karena itu di tahun 90-an bang. Nah, akhirnya teman-teman gue nih ada yang cerita-cerita hal-hal kayak gitulah ya, dari omongan. Katanya gue denger sih dari teman gue ini ngomong, katanya di tempat itu tuh dulunya salah satu sesepuh lah, ibaratnya sesepuh desa itu, dia cerita terus mungkin teman gue ini dengar lah pembicaraan orang tua kayak gitu kan. Jadi katanya dulu sebelum adanya jembatan itu bang, dulu itu dia pernah bang, katanya di situ karena orang ini yang sesepuh ini memang orang dari kecil di situ ya, maksudnya warga lokal situ yang dari kecil tinggal di situ. Jadi tahu nih bang sejarahnya tempat ini kenapa bisa kayak ada hal-hal yang aneh kayak gitu. Jadi dulu bang, kata si sesepuh ini, udah gitu sesepuhnya pun bisa lah bang, maksudnya bisa dalam arti ngerti hal-hal spiritual gitu lah bang. Nah, kata si sesepuh ini, dia bilang kalau di jalur ini nih yang ada kali kecil itu, di tengah-tengahnya bang, di tengah pinggir jalur itu jadi emang sungainya nih nggak terlalu besar banget bang. Tapi pas yang di dekat jembatan ini lumayan agak melebar. Nah itu katanya di tengah-tengah itu ada kerajaan siluman buaya bang. Ngomongnya sih gitu. Ini kan dari omongan-omongan orang dulu ya. Ya mungkin juga di daerah sana tuh masih mempercayailah hal-hal yang kayak gitulah gitu kan. Udah dari situ si sesepuh ini ngomong ke nyokapnya temen gue ini. Dia ngomong katanya kenapa alasannya hampir setiap tahun itu ditemuin mayat yang udah membusuk di situ. Katanya ada manusia yang nggak bertanggung jawab bang, yang ngelakuin ritual pesugihan. Nah dengan cara yaitu bang tumbal nyawa, makanya dibuangnya ke situ bang. Gitu. Udahlah itu kan dari cerita-cerita warga sekitar ya kan, sejarah-sejarahnya. Nah ini karena gue udah mulai gede kan. Jadi kan emang rumah gue ini deket bang ya, nggak terlalu jauh lah sama jalur utama ini ya, paling ya kalau misalkan jalannya paling cuma 5 menit 7 menitan jalan nyampe ke tempat itu lah. Di zaman gue SMP ini mulai nih bang, kan dari awalnya kan gue udah sering denger nih kalau di situ ya konon katanya emang ada kerajaan lah, terus ada emang ditemuin mayat buat jadi tumbal di kerajaan itu gitu bang. Itu jadi tahu lah gue informasinya gitu, teman gue cerita gitu kan, di bawah tadi ada kecelakaan gitu. Kecelakaan apa nih, gue bilang iya tadi ada orang yang meninggal gitu. Nanti kan gue bilang nih jalur ini penghubung antara kota Bogor, Depok sama Tangerang. Jadi
jalur ini dilewatin sama truk-truk besar bang, truk-truk besar, truk-truk pasir gitulah. Pas dari situ mulai tuh bang ada kayak kecelakaan, tapi kecelakaannya ini parah bang, bukan kecelakaan yang nggak meninggalkan korban gitu. Ini sampai kecelakaannya tuh yang rata-rata mereka yang meninggal di tempat ini itu kelindes bang, kelindes. Nah terus warga sekitar menyangkut pautkan sama si kerajaan gaib ini bang. Kerajaan katanya itu emang minta tumbal, katanya karena udah nggak dikasih tumbal ini, akhirnya si kerajaan gaib ini nyari sendiri tumbalnya bang sama pengendara-pengendara yang lewat situ. Jadi hampir setiap tahun bang, pasti walaupun nggak di tempat situ lokasinya ya, tapi masih area jalan situ, meninggalnya pasti di daerah situ bang. Rata-rata meninggalnya ya terlintas lah. Gua nggak bisa ngasih gambaran kayak gimana, kalian tahu lah kalau misalkan kelindes tuh gimana sih bentuknya udah. Dari situ tuh mulai nih bang, ini jadi kejadiannya gue alamin sendiri sama keluarga gue bang. Jadi di tahun 2016, gue nih biasalah di tahun 2016 tuh gue masih baru-baru lulus nih bang, baru lulus sekolah kan. Masih ya sering-sering main lah. Pas lagi itu gue inget di bulan September apa November kalau nggak salah. Di akhir-akhir tahun pengen ke 2017, gue main nih bang. Itu kondisi gue pengen main ke rumah temen gue siang. Rumah temen gue ini ada di area Ciputat lah hitungannya. Ke rumah temen gue main kayak ya udah main-main biasa kan. Gue main dari siang terus pulang nih jam 4 sore bang. Gue pulang kan yang gue bilang nih bang, gambarannya jadi jalanan ini menurun di tengah di jembatan, bawahnya sungai, menanjak baru kan. Nah pas gue pulang ini kan gue lewat jalur yang sama kan buat nyampe rumah. Dari kejauhan ini kok tumben gitu, gue kan area jalanan ini tuh bukan volume kendaraan yang rame gitu bang, terus juga jarang macet. Kok tiba-tiba pas gue mau ngelewatin jalan ini hampir 1 kilo lah, 1 kiloan itu kayak macet bang. Sebelum ke tempat ini itu macet, kok kata gue tumben nih macet, ada apaan ya kan. Nah, terus gue juga karena emang gue warga situ kan, gue tahu lah paling ya kalau gue di pikiran gue pas di jalan itu bawa motor, paling truk nih nggak kuat nanjak, gue mikirnya gitu kan, atau enggak mesinnya rusak lah gitu kan. Pas gue mulai deket sama yang jembatan ini kan itu menurun ya bang, karena gue dari atas kan kelihatan nih di bawah. Itu gue ngeliat kok rame gitu, rame banyak orang ngumpul, ada orang ngumpul rame, terus ada polisi juga. Pas gue makin deket, ternyata emang bener bang, ada kecelakaan bang. Nah kecelakaannya ini parah banget bang. Jadi yang gue bilang tadi, rata-rata mereka yang kecelakaan di sini meninggalnya ya kelindes bang, kelindes truk. Ya udahlah, gue kan pasti kan lewatin ya, karena di situ ada truknya, jenazah si korban kecelakaan ini masih di situ bang, baru cuma ditutupin. Tapi gimana ya gambarannya? Menurut gue juga agak-agak geli, bukan geli sih, maksudnya kayak kesian tapi merinding juga ngeliat hal yang kayak gitu bang, karena maaf nih ya, ceceran kepalanya nih udah berantakan kemana-mana gitu bang. Gue ngeliat gitu. Setelah pulang nih aman-aman aja, nggak ada hal-hal yang aneh, ya biasa normal gitu. Kalau kita ya di rumah ngapain sih kayak gitu-gitu aja. Setelah selang 1 mingguan habis kejadian itu bang, itu gue kalau nggak salah di bulan ya November akhir lah mau ke Desember itu bang. Gue lagi hari itu lagi nggak main nih bang. Gue jam berapa ya, jam 11-an itu gue tidur lah. Gue mau tidur, biasa kalau kita tidur mah ya udah tidur aja normal. Pas gue tidur ini kan kalau kita tidurin kan suka feeling gitu loh bang. Kalau misalkan lu lagi tidur terus kayak ada yang di kamar lu, kayak ada orang lain nih lagi jalan ataupun lagi ngapain, pasti kan kayak ngeh gitu bang, walaupun lagi tidur gitu ya, kayak kebangun ingat ada siapa nih, kayak ngeh gitu ada orang di kamar lu gitu. Itu nggak tahu pokoknya jam berapa, gue nggak tahu. Pokoknya gue baru kayak tidur sebentar, gue ngerasa kok di depan kamar gue nih, pas gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin, itu gue kebangun bang. Tapi karena namanya baru bangun kan, masih ngawang-ngawang nih, gue pikir ya udahlah paling keluarga gue gitu. Terus gue lanjutin tidur lagi nih bang. Jadi kamar gue ini gambarannya gue ada lantai 2 bang. Kamar gue ini di lantai 2, di bawah ini kamar keluarga gue. Gue ini di lantai 2 ini selalu sendiri bang. Nah di rumah gue ini jarang banget bang, keluarga gue tuh yang naik ke atas. Kalau ada keperluan doang gitu ngambil sesuatu di gudang, paling juga itu siang. Kalau malam-malam tuh nggak pernah sama sekali bang. Nah pas gue lagi pengen lanjutin tidur lagi, kok gue ngerasa kayak kepo nih gitu. Ini siapa ya? Pas gue ngarah ke kamar, jadi kamar gue ini nggak ada pintu bang. Pintunya tuh gue cuma pakai hordeng, dibilang transparan tapi nggak transparan, masih tembus lah ya kan. Udahlah,
Pas gue ngeliat kok ada baju warna biru bang, terus penuh bercak darah bang di bajunya. Pas gue ngeh lagi, kan namanya kita baru bangun ya, masih belum fokus lah nih pikiran, masih kayak nyari-nyari nyawa lah gitu lah, masih belum terlalu fokus, masih ingat tuh masih burem. Pas gue beberapa detik coba mau kesini lagi, ngumpulin nyawa lagi, gue ngeliat di depan gue tuh begitu makin jelas itu ada perempuan dengan perawakan wujudnya tuh, kepalanya ini remuk bang, kepalanya ini kayak remuk gitulah, pokoknya susah lah dijelasinnya gimana gambarannya. Terus dia ngomong bang, ini ngomongnya bukan lisan ya, kayak dari batin ngomongnya, tapi kedengeran di kuping. Bang, tolong bantuin gua bang, tolong bantuin cariin jari gua yang hilang. Terus gua langsung wah merinding dari kaki sampai kepala nih bang, bener-bener anjir, itu kok dia bisa ngomong gitu kan. Gue mikirnya ngomongnya langsung kayak bener-bener jelas di kuping bang, tapi dia mulutnya nggak bergerak. Ya gue dari situ ya gue takut. Nah ini siapa, gue bilang, gue tanya kan, kayak gue ngomong dalam hati, lu siapa, lu dari mana, ngapain ngikutin gue bilang kayak gitu kan. Dia masih ngulang bang, ngomong dengan yang tadi yang awal, bang tolongin gue bang, tolong bantuin cariin jari gue yang hilang. Dia ngomong kayak gitu, itu jelas banget di kuping gue bang, walaupun dia nggak ngomong secara lisan, tapi di kuping gue ini kedengeran jelas. Gue ngeliat bajunya, pakaiannya ini bang, itu percis sama apa yang gue lihat nih bang, sama yang kecelakaan yang kelindes itu bang. Baju warna biru, terus celananya ini warna abu-abu bang. Itu gue ngeliatnya benar-benar percis sama yang seminggu kemarin itu, yang kecelakaan yang kelindes bang. Wah ini mah, gue langsung kayak feeling, wah ini mah, jadi kayak langsung terkonek tuh bang, wah ini mah korban yang kecelakaan yang di bawah itu bang, yang di jembatan bang, yang kelindes. Udah dari situ gue, setelah dia ngomong kayak gitu kan, tadi gue bilang dia minta tolong, terus gue ngomong lagi ke dia, maaf, gue nggak bisa bantu lu, gue cuma bisa bantuin doa buat lu, gue bilang kayak gitu bang. Nah si cewek ini tetep bang, masih mengulang kata-kata yang sama yang tadi, masih sama kayak tolongin gue bang. Terus yang di akhir gue bilang, gue nggak bisa bantuin lu, gue mohon maaf buat, gue bilang kayak gitu kan, gue nggak bisa gitu, gue cuma bisa bantu lu doa, gue bilang kayak gitu kan. Gue ulang lagi. Terus yang terakhir dia ngomong yang sama seperti tadi, tapi di belakangnya ini beda dikit. Bang tolongin gue bang, tolong cariin jari gue yang hilang, gue nggak bisa kemana-mana bang. Dia bilang kayak gitu bang ke gue. Entah gak tahu kenapa dia bilang nggak bisa kemana-mana ya, mungkin ya di pikiran gue tuh, mungkin ini yang dibilang tadi tuh bang, mitos yang itu kali, dia kayak salah satu korban yang emang dijadiin inilah gitu. Gue nggak tahu lah, tapi ya mungkin aja gitu. Nah dari situ, karena dia masih ngomong ngulang yang sama kan, dari situ gue bilang, yaudah pokoknya gue cuma bisa bantuin lu doa. Ya gue coba doain lah bang, gue doain. Udah takut ya kan, takut ngeliat hal kayak gitu di depan mata lu, cuma berapa meter di depan gue bang. Sekali-kalinya itu gue doa tuh sambil kayak merinding kayak gitu bang. Gue doa, pas gue baca doa tuh ya gue baca ayat kursi aja lah. Setelah itu hilang, nggak ada. Nah itu kejadian yang pertama bang. Jadi terornya ini masih berlanjut bang, gak cuma di malam itu doang. Jadi selang 2 hari pas gue ngeliat yang pertama ini, yang dia gangguin gue malam-malam minta tolong, di malam kedua ini ya gue lagi main nih bang sama temen gue. Gue lagi main, kayak lagi nongkrong di ya angkringan gitu bang. Nah kalau lagi nongkrong ya ngobrol, ngopi lah apalah ya kan, lagi ngobrol-ngobrol. Selang lagi ngobrol-ngobrol ini, tiba-tiba gue nyium bau anyir darah bang. Ini nyium darahnya ini kayaknya pekat banget bang, kayak kecium banget, benar-benar kecium. Ya kan tadi kan awalnya kan nggak ada bau darah ya gue cari lah, nggak ada apa-apaan. Terus temen gue nggak lama ngomong, Pin, lu nyium bau darah nggak? Kayak bau anyir gitu. Iya, gue nyium. Lu nyium, gue gituin kan. Iya, gue nyium. Ini dari mana ya? Gitu ya kan, itu kan namanya lagi di angkringan kan, lagi makan-makan kayak gitu kan. Ya gue nyari-nyari nih bang, lagi nyari-nyari apaan sih nih, nyari baunya ini dari mana asalnya gitu kan. Pas gue lagi nyari-nyari nengok ke belakang, pas gue balik lagi ke arah teman gue nih bang, itu ada sosok wanita yang malam itu bang, itu berdiri percis di belakang temen gue. Pas gue ngeliat nih, itu dia ngomong lagi bang,
ngomong dengan kata yang sama. Tapi ini apa ya? Nadanya tuh lebih kayak meringkih gitu bang, kayak pengen nahan nangis gimana sih bang? Bang, tolongin gue bang, dia ngomong kayak gitu. Gue nggak bisa kemana-mana, gitu. Tolong bantuin gue bang, gue mohon, dia ngomong kayak gitu. Itu kondisi rame bang, namanya di angkringan rame, jam-jam 10-an lah, masih sore lah. Terus gue ngeliatin hal yang kayak gitu, dengan tiba-tiba dia nongol, terus minta tolong lagi kayak gitu. Ya gue langsung kayak kaget pas ngeliat dia ini bang. Teman gue ngomong, lu kenapa? Ya, karena gue nggak mau bikin dia takut juga, nggak kenapa-napa. Udah tuh dari situ, nah pas dia ngomong kayak gitu, gue bilang dalam hati gue ngomong, kan gue udah bilang, gue nggak bisa bantuin lu, gue cuma bisa bantuin lu, doain lu aja, gue bilang kayak gitu kan. Masih kekeh bang. Pas gue udah ngomong kayak gitu, balik lagi bang, ngomong ke hal yang kayak gitu lagi, minta tolong maksa ya kan. Gue harus gimana bang, bingung juga kan. Udah dari situ, ya udahlah gue coba acuhin walaupun dia masih ada. Sambil gue acuhin dia, gue baca doa nih bang, baca doa, nggak lama hilang sendiri. Tapi dari situ gue juga kayak, kan ini posisinya di belakang temen gue ya, gue nyari tempat yang emang agak ya biar tatapan gue ini nggak langsung ke dia gitu. Udah dari situ pulang lah nih gue nih, kan karena gue bareng temen gue naik motor berdua. Terus temen gue nanya, lu kenapa? Tadi kok bau darah kenapa ya? Terus gue bilang sama temen gue, itu tadi ada cewek, lu tahu nggak? Gue bilang gini, dia yang kecelakaan di jembatan, gue bilang kayak gitu. Iya, tahu. Emang kenapa? Itu tadi dia nyamperin gue anjir. Serius lu, kata temen gue. Iya, serius gue, sumpah demi Allah gue gituin kan. Anjir, pantesan kok gue nyium bau darah ya. Dari situ udah balik dia takut tuh bang, kayak nggak mau ngikutin gue, takut ya yang aneh-aneh kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya teman gue anterin pulang, normal aja kan. Jadi bang, di tempat itu teman gue juga pernah bang, pas dia kecelakaan itu kalau nggak salah ya, itu malam hari bang. Katanya sih yang gue dengar awalnya dia kecelakaan tunggal. Dari kejadian dia pas kecelakaan kan gue dengar kabarnya nih. Akhirnya gue coba jengukin lah ke rumah sakit bang. Pas di rumah sakit itu gue baru bisa jengukin pas udah selang 2 hari sesudah dia kecelakaan bang. Dan alhamdulillah teman gue ini udah siuman, udah mulai fit lah, maksudnya udah mulai bisa diajak ngobrol gitu bang. Terus gue tanya-tanya lah nih ke temen gue kan, ya biasa kita ngobrol kan namanya sama temen. Kok lu bisa sih gitu? Kok lu bisa sih kecelakaan gitu? Ya dalam hati gue udah gitu, lu kenapa bisa kecelakaan? Kecelakaan tunggal lagi, nggak ada pengendara lain gitu bang. Di tempat itu, di Kaliangke itu bang. Dari situ ya kan gue bertanya-tanya gitu. Ya, namanya juga anak muda ya bang. Gue pikir awalnya dia mungkin mabok kali, jatuh gitu ya kan bang. Dari situ gue tanya, lu mabok ya? Makanya lu jatuh, gue bilang kayak gitu. Terus dia jawab bang, enggak, gue selama ini udah gak pernah minum lagi. Dia ngomong kayak gitu kan. Kok bisa lu jatuh sendiri sih? Gue bilang gitu, kalau emang lu gak mabok ya kan. Dari situ teman gue langsung cerita bang. Jadi kejadiannya begini bang katanya. Jadi dia pas lagi itu katanya lagi nongkrong nih bang, nongkrong di rumah temennya. Jadi rumah temennya ini ngelewatin jembatan yang itu bang, kalau mau ke rumah temennya. Dia nongkrong dari habis maghriban lah, pulang-pulang tuh sekitar jam 12-an malam bang. Ya otomatis lah, kalau mau pulang juga ngelewatin jembatan yang sama tadi gitu. Nah dari situ kata temen gue, ya kan zaman segitu mah kan di tahun itu ya, penerangannya masih kurang lah bang, masih kurang bagus lah, nggak kayak sekarang udah mulai penerangannya udah lumayan ada gitu bang. Nah yang tadi gue bilang gambarannya jalanannya ini yang Kaliangke ini menurun, di tengahnya jembatan yang nggak terlalu besar baru menanjak. Terus kata teman gue, dia cerita ke gue, pas dia mau turun ke bawah, dia ngelihat satu sosok itu katanya gede banget bang, gede, tinggi, berwarna hitam kayak gitu, tapi nggak kelihatan bentukan wajahnya gimana, tapi kelihatan bentuk orang kayak gitu bang. Cuman gede banget kata dia bang. Itu hampir ya, bukan hampir, maksudnya lebih dari tiang listrik bang tingginya bang, di tengah jalan itu. Temen gue kan terus mikirnya mungkin ya, dilogikain sama dia, mungkin ini bayangan lampu penerangan jalan kali bang. Terus makin dekat, namanya bayangan kan kalau misalkan dilihat dari segala arah kan misalkan berbeda-beda ya bang. Nah ini makin dekat kok ya sama aja gitu, bentukannya sama, tetap kayak gitu, kayak padet, tapi gimana ya, dibilang padet tapi kayak nembus gitu lah kata temen gue.
Pas udah ngelewatin itu bang, dia pikirnya mungkin itu penerangan jalan lah, bayangannya gitu kan. Dari situ seingat dia pas udah nyampe di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba itu dia ngerasa bang, di belakang pundaknya sih, di badannya itu kayak ada yang nampol buat ngejorokin gitu bang, kayak gitu. Nah terus dari situ dia pas dia ngomong kayak gitu ya gue mikirnya mungkin ini kali salah satu ini yang tadi gue bilang bang, karena kan emang katanya kan di jembatan ini ada satu kerajaan gaib bang. Nah makanya dia diganggu sama si makhluk kerajaan ini gitu. Terus gue denger juga nih bang dari teman gue ini yang kecelakaan ini, berhubung bokapnya kan juga bisa hal-hal spiritual gitu ya bang. Bokapnya nih nyampein lah ke dia, ngomong langsung setelah dia siuman dari kecelakaan itu bang. Kecelakaannya sih nggak parah-parah banget sih, cuman kayak luka-luka di kaki sama katanya ada luka dalam di kepala gitu kan. Udah dari situ bokapnya ngomong langsung bang ke dia, alhamdulillah lu Tong, untungnya lu nggak lewat di tempat itu. Kalau misalkan lu lewat lu jadi tumbal di tempat itu, katanya gitu bang, kata bokapnya. Di kerajaan itu ya? Iya di kerajaan itu bang, yang kata warga-warga segitu ada kerajaan lah bang di tempat itu bang, yang emang tiap tahun minta nyawa lah gitu. Ya gue punya pikiran mungkin kali bisa jadi, untungnya alhamdulillahnya lu nggak kenapa-napa lah, nggak sampai kayak lewat kayak gitu ya. Walaupun kayak gimana pun juga wallahu alam ya, umur mah kan nggak ada yang tahu ya bang. Ini yang kejadian yang aruh lagi nih, balik lagi nih bang, dari yang abis gue nongkrong nih sama temen gue yang dia nongkrong di angkringan ini. Jadi kejadian ini bukan gue doang yang ngerasain bang, si arwah ini bahkan sampai ngeganggu keluarga gue bang. Jadi di rumah gue posisinya itu, di rumah gue tuh isinya tuh ada bokap, nyokap, adik gue perempuan satu sama gue, berempat gue bang. Kondisi pas lagi itu kalau nggak salah selang yang gue habis nongkrong itu hampir 2-3 mingguan, 2 mingguan lah, 2 mingguan yang habis gue nongkrong ini yang diliatin itu. Pas gue lagi kan kamar gue di atas ya, tiba-tiba gue dengerin bang suara teriak. Gue nggak tahu kan, kata gue tuh siapa yang teriak ya kan. Gue penasaran, tapi suaranya kayak emak gue, kayak nyokap gue lah suaranya. Karena gue penasaran ya, gue turun terus nyamperin ke kamar nyokap gue. Pas gue buka pintu, muka emak gue ini udah kayak orang ketakutan gitu bang, kayak panik gitu mukanya. Kenapa mak? Gue bilang kayak gitu kan. Iya tadi di pojok kayak gitu. Di pojok apaan? Gue bilang kayak gitu. Itu di atas lemari tuh. Itu tadi ada cewek gitu. Cewek apaan? Kagak ada apa-apaan, gue lihat kan. Nggak ada apa-apaan. Enggak, itu tadi cewek apaan? Nggak ada kali, gue bilang kayak gitu kan. Nah dari situ mungkin si makhluk ini udah hilang kali ya bang ya. 2 hari setelah kejadian nyokap gue ngelihat ada makhluk yang di atas lemari ini, nggak lama itu kejadiannya kalau nggak salah itu jam 8 malam lah. Sama kayak yang tadi, tiba-tiba suara teriak kenceng. Gue di kamar di atas, suara teriak kenceng. Nah ini suaranya suara adik gue nih yang teriak bang. Pas adik gue teriak ya gue kepo juga kan, apaan sih gitu. Gue turun ke bawah, gue ngeliat adik gue kesurupan bang, udah kayak nangis kejer gitu bang. Nah di saat itu emang kondisinya bokap gue lagi nggak ada nih, ada nyokap gue doang. Nah, gue manggil nyokap gue, ma, ini ada kesurupan. Gue pas gue panggil nyokap gue, iya kesurupan nih. Pas emang dibilang kesurupan, si yang makhluk yang masuk ke tubuh adik gue ini abisnya awalnya nangis teriak kejer gitu bang, kayak nangisnya tuh merintih gitu bang, kayak orang kesakitan. Terus kayak pokoknya nangisnya tuh panjang lah bang pokoknya. Udah dari situ kan gue bingung ya, aduh ini gimana gitu kan. Terus kata nyokap gue, nih gimana ya? Nyokap gue nelfon lah bokap gue. Dari bokap gue, yaudah tunggu gitu. Pas di telepon bokap gue ini ngomong, yaudah tunggu paling dikit lagi ayah pulang gitu kan. Di sela-sela sebelum bokap gue nyampe rumah ini yang ditelepon, adik gue nih tiba-tiba dengan sendirinya nih yang makhluk yang masuk ke tubuh adik gue ngomongnya sama yang apa yang gue bilang tadi bang. Yang gue bilang yang sosok salah satu anak universitas di Jakarta Selatan itu bang. Dia ngomongnya, tolongin saya. Cuman ini bener-bener kayak merintih, bener-bener yang orang yang bener-bener maksa minta tolong gimana sih bang. Kayak keadaan terdesak gitu, kayak bener-bener mohon-mohon gitu. Itu dia ngomong berkali-kali gitu. Gue belum mau cerita nih sebenarnya. Takutnya kan gue disalahin kali ya, karena gue bawa-bawa sesuatu ya hal gitu ke rumah lah.
Mungkin dia ngikutin gue, terus dampaknya karena gue cuekin, adik-adik gue, keluarga gue yang jadi korban. Nah dari situ adik gue nih, pas bokap gue nyampe, kebetulan bokap gue alhamdulillah maksudnya masih bisa lah hal-hal yang kayak gitulah, kayak yang ngeluarin gitu-gitu mah bisa kan. Udah aman, pas dikeluarin adik gue siuman, bangun lah nih, dikasih minum. Setelah dikasih minum, adik gue pas udah siuman ini kayak masih orang belum fokus bang, kayak ngambang gitu, kayak masih bengong aja kan. Coba buat kayak ajakin ngomong adik gue. Jadi kata adik gue pas dia udah siuman, dia ngomong, itu jam 8 malam, adik gue mau tidur nih, lampu posisi udah dimatiin bang. Di saat dia katanya mau ngambil sesuatu gitu di kamarnya kan, karena lampunya udah gelap udah mati ya, dia coba nyalain lampu lagi bang. Itu pas dihidupin ada sosok yang gue bilang itu bang. Jadi adik gue langsung ngomong ke nyokap gue, tadi ada cewek mah kepalanya remuk terus pakai baju warna biru penuh darah, dia ngomong kayak gitu ke nyokap gue. Terus nyokap gue langsung kayak tiba-tiba langsung nyokap gue kayak merinding itu. Kenapa mah gue ngeliat ya, karena ini bener-bener gede bang, kelihatan lah orang merinding tuh kan. Iya Pin, itu yang dilihat Kesha tuh kayaknya yang mama lihat udah di kamar. Karena adik gue ngomong kayak gitu, wah gue ngerasa kayak bersalah bang. Wah anjir, ini gara-gara gue nih ada arwah penasaran yang ngikutin gue terus gangguin adik gue bang, gangguin keluarga gue lah. Ya udahlah, bokap gue datang kan udah selesai kan, normal-normal aja nih bang. Nah di akhir-akhir bulan, di bulan Desember ini mau menuju ke 2017 itu kalau nggak salah bang. Biasa kan namanya kita keluarga nih, kalau malam kan makan bareng-bareng gitu. Kecium bau amis darah yang menyengat bang. Itu yang ngomong bukan gue. Jadi yang nyium bau awalnya itu nyokap gue bang. Ngomong lah nyokap gue nih ke bokap gue, itu posisinya gue lagi makan kan. Ya, nyium nggak? Kok bau kayak bau darah amis gitu ya? Gitu. Terus bokap gue ngomong, enggak ada gitu kan. Terus nggak lama nyokap gue ngomong, nih gue juga nyium bang. Iya mah gue. Bau dari mana ya? Tadi awalnya nggak ada bau itu bang. Bokap gue nggak lama juga sama nyium. Itu posisi gue lagi makan berempat nih sama adik gue. Berempat, nyokap gue, bokap gue sama adik gue lagi makan nih. Nah cuma adik gue doang nih bang yang nggak nyium bau itu. Karena penasaran ya kan, ini bau apaan sih gitu kan. Bingung kan, karena emang nggak mungkin juga gitu, orang tadi nggak ada bau apa-apa. Pas nyokap gue lagi nyari-nyari nyium asal mulanya baunya dari mana, itu nyokap gue tiba-tiba langsung teriak, astagfirullahaladzim. Ya gue kaget kan, kenapa malah gue bilang kayak gitu. Bokap gue, kenapa? Itu lihat di tangga. Pas gue nengok ke tangga bang, itu benar kelihatan bang, ada sosok yang sama lagi. Jadi yang ngeliat itu bukan cuma gue doang bang, nyokap gue ngeliat, bokap gue ngeliat di saat itu bebarengan ngeliat makhluk itu. Cuma adek gue doang yang nggak ngeliat. Itu ngeliat benar-benar jelas. Terus ya dari situ dia langsung, gue kalau diceritain ini emang agak mending karena emang masih inget gue bang bentukannya gimana sosoknya. Terus juga sempat ada beritanya bang di kabar, kalau kalian yang emang penasaran coba cari aja gitu, lihat ada beritanya juga. Terus bokap gue nih kan yang gue bilang tadi kan awalnya kan emang bisa lah gitu, maksudnya bantu-bantu ya, hal-hal spiritual kayak gitu juga. Jadi selama yang 1 bulan ini bang, yang si makhluk ini neror keluarga gue, itu kan bokap gue kalau tidur kan larut malam ya bang. Itu setiap jam 2 dini hari sampai jam 3 itu di rumah gue bang selalu kecium bau amis darah bang. Bokap gue ngomong dari hal kejadian itu, oh pantesan ini nih yang nyebabin bau darah tadi, maksudnya ada makhluknya yang di rumah ini, ternyata makhluk itu yang nyebabin bau darah ini bang. Oh jadi bokap gue satu-satu nih udah mulai tahu nih, ternyata di rumah gue nih ada arwah penasaran yang minta tolong gitu. Setelah keluarga gue yang ngasih bokap gue nyokap gue ngelihat si makhluk itu langsung hilang bang. Tapi dari situ udahlah, karena udah hilang, terus juga nggak fokus juga kan, karena kaget juga lah bang liatin hal yang gitu ya, apalagi rame-rame kan. Bokap gue inisiatif lah, yaudah yuk bantuin yuk, udah ngerti kan, karena bokap gue juga ngerasa gitu kalau dia nih emang pengen banget ditolongin gitu. Akhirnya bokap gue, yuk ngambil udu rame-rame. Nah, gue sholat dulu nih bareng jamaah sama bokap gue. Abis itu, yuk kita khususonin aja nih buat si makhluk ini gitu, bacain Yasin bang di malam itu bang. Jadi setelah kejadian itu, udah nggak ada bang. Yang terakhir itu yang habis dibacain Yasin, itu udah nggak ada kejadian kayak gitu lagi bang, udah aman. Nah, mungkin itu aja bang cerita gue. Mohon maaf kalau ada salah-salah tutur kata yang kurang dimengerti.
Jadi itu aja. Oke, itu tadi cerita pengalaman horornya Kevin mengenai Kali Angke ya. Iya bang. Itu dekat rumah lu emang? Deket banget. Nggak jalan, kalau jalan mah 5 menit 7 menit udah nyampe. Iya. Dan kalau misalkan teman-teman penasaran sama siapa korbannya, itu bisa dicari ya? Ada di beritanya bang, di portal Tangsel lah ada. Oh, oke. Nanti teman-teman cari aja lah sendiri. Dan itu kejadiannya sekitar tahun berapa? 2016 bang. 2016? 2016. Ini kan lo sempet ngalamin teror nih, lo sendiri dan keluarga lo. Iya bang. Dan berarti dari 2016 sampai 2017 tadi lo sempet singgung ya? Iya. Di Desember 2017. Di akhir tahun bang. Oh, di akhir-akhir tahun. Akhir tahun 2016 menuju 2017. Oh, oke, sorry. Berarti itu total berapa bulan lo kena teror? Dari bulan November sampai akhir Desember bang. Dari 1 bulanan? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Iya. Ini kan bokap lo, ini kan tadi lo sempet singgung juga, ini kan bisa ya? Iya bisa. Nah, emang pada saat bokap lo ini nyium darah anyir pertama kalinya, itu bokap lo belum bisa nebak itu ada apa di rumah lo? Yang gue dapet sih dari kata bokap gue ya, dia belum tahu bang. Intinya di rumah kalau setiap jam 2 itu sampai jam 3 selalu kecium bang bau anyir darah, tapi nggak pernah ngeliat ada sosok yang itu bang. Kata bokap gue. Padahal dia udah usaha coba siapa sih nih gitu. Dia udah ngerasa feeling ini kayak ada hal yang aneh nih di rumah nih gitu bang. Oh, cuma feeling aja? Feeling. Oke, tapi belum tahu penyebabnya? Belum tahu. Oke, dan soal mitos si Kali Angke ini. Ini mitos Kali Angke ini kalau boleh tahu ramenya itu sampai pernah dibahas di media nggak sih? Belum sih bang kalau buat masalah itu. Cuman kalau warga-warga sekitar Tangsel tahu lah tempat ini tuh gimana bang. Oh, warga-warga sekitar lah pokoknya daerah-daerah yang dekat daerah itu pasti udah tahu Kali Angke ini. Iya, udah tahu mitosnya gimana di sana bang. Oh, jadi mungkin teman-teman nih atau pasukan Lentera Malam yang dekat-dekat rumah situ tuh pasti tahu ya? Tahu bang. Dan tulis aja di komen tentang kisah si Kali Angke ini ya? Iya. Oke. Dan kita lanjut, Vin. Waktu lo kena teror di Angkringan ya? Iya bang. Angkringan ini dekat juga gak sama Kali Angke itu? Bisa dibilang sih nggak terlalu dekat bang. Ya masih agak jauh-jauhan lah. Tapi ya nggak terlalu lama juga kalau buat nyampe ke Angkringan itu bang. Oh, tapi ini lu sering nongkrong di situ? Nggak sering sih, tapi ya beberapa kali dalam seminggu pasti pernah lah. Pernah? Lu pernah nanya gak sih soal, biasanya kan tukang-tukang gitu yang malam-malam gitu yang keringan atau nasi goreng lah atau apa, itu pernah ngalamin kejadian mistis lah ya juga ya? Dan itu lu belum pernah nanya tuh? Kalau masalah itu gue belum sempet nanya juga sih bang. Gue kayak ya udahlah nongkrong aja, nggak nanya-nanya, terus juga nggak sosok asik sama orang yang jualannya gitu. Oh, oke. Dan pada saat si sosok ini datang ke Angkringan, ini satu pun temen lu nggak ada yang lihat? Nggak ada bang. Cuma lu doang? Cuma gue doang. Padahal kondisinya di situ rame bang. Di Angkringan itu rame. Jadi gue malam kan berdua tuh sama temen gue nongkrong berdua doang. Tapi di sekitar gue ini di Angkringan itu rame bang. Yang lihat tapi cuma gue doang. Oh, oke. Kalau gue bilang kan lu ini punya kelebihan juga nih, Vin. Nah, menurut lu memang kalau misalnya sosok itu berkomunikasinya itu lewat batin? Iya. Atau bisa langsung secara lisan gitu? Kalau menurut gue sih ya emang nggak pernah sih gue ngelihat mereka yang kayak gitu ya bang. Ngomongnya itu secara lisan gitu bang, dari mulut keluarnya. Tapi kayak dari batin, cuman kedengarannya kayak di kuping. Kayak gitu bang. Oh, itu selalu tuh ya? Selalu kayak gitu. Karena buat teman-teman yang belum tahu, ini Kevin ini adalah mantan dari personil tim Vilo ya? Iya bisa bang. Ya, dan itu biasanya Kevin ada di segmen Kumal. Iya. Apa itu, Vin? Kumal itu kumpul malam. Kumpul malam kumpul ya. Malam, tapi lu udah nggak di situ lagi. Udah enggak. Kontennya tuh kayak explore tempat-tempat angker lah gitu. Oke. Nah, Vin, kita balik lagi ke cerita nih, Vin. Iya. Berarti namanya lu tahu dong? Si arwah ini. Gua nggak tahu namanya bang. Dia cuma datang ke rumah gua, nyamperin gua tuh cuma minta tolong, nggak nyebutin nama ataupun apapun itu gitu bang. Cuma di berita nih bang, di berita itu ada foto KTP-nya bang. Oh gitu? Iya. Ada foto KTP-nya korban ini. Rumahnya nih nggak jauh juga dari rumah gua. Maksudnya nggak jauhnya paling ya 15 menit 20 menit lah nyampe ke rumah dia. Rumahnya nih rumahnya dia di Bogor bang. Rumah gua di Tangerang. Karena rumah gua ini kan gua bilang dekat perbatasan. Perbatasan ya. Tangerang dan Bogor. Iya. Oh, jadi intinya lu tahu daerah si korban ini ya? Tahu bang, karena KTP-nya pun jelas ada. Terus juga ada mukanya yang nggak di blur bang.
foto KTP-nya. Ada bang. Kacau juga tuh media. Kesian ya kan. Iya kesian bang. Ke warga sana, warga di sekitar Triyangke itu, Iya, Bang. itu ada yang pernah lihat langsung nggak kerajaan tersebut? Atau warga sana sih emang pernah ngeliat bang beberapa orang. Jadi katanya yang lihat tuh rata-rata yang udah sepuh-sepuh lah umurnya, karena emang dari kecil kan tinggal di daerah situ. Katanya sih emang pernah ngeliat bang ada kerajaan di situ bang. Ngomongnya sih gitu. Tapi rata-rata yang lihat tuh yang udah sepuh-sepuh bang. Sesepuh. Iya yang sepuh-sepuh yang umurnya udah tua-tua gitulah. Gitu. Oke, Vin. Ini lu tadi di awal itu sempat bahas nih, Vin. Iya. Kalau di kerajaan yang ada di Triyangke itu katanya kan digunakan sebagai tempat pesugihan ya. Iya bang. Nah, itu tempat pesugihan itu dalam artian mereka ini langsung datang ke tempat itu. Kalau dari situ sih gue kurang ngerti ya, tapi gue ini dapat omongan dari yang emang sepuh lah gitu, yang dituain di sana bang, di dekat rumah gue ini bang. Katanya sih mungkin yang gue nggak tahu juga, katanya emang yang ngelakuin ritual itu temennya sesepuhnya ini bang. Oh, Iya gitu, sejarahnya gitu. gitu bang. Makanya sampai masih sih kadang beberapa kali ya di bawah tahun 2021 ini kadang juga masih ada beberapa kali minta tumbal, karena emang si sepuh ini temannya ini udah meninggal bang, jadi udah nggak ada yang ngasih itu lagi, katanya sih gitu ya. Oh, tapi itu si pesugihan ini yang dilakuin itu memang sebelum jembatan yang ada di Triyangke itu dibangun atau sesudah? Hitungannya kayak sesudah sih bang. Sesudah ya? Sesudah, soalnya katanya mah di tahun-tahun ya tahun-tahun 90-an gitulah. Karena kan kita sempat apa ya, lu pasti dengar lah kalau misalkan ada pembangunan jalan itu selalu memakan tumbal karena memang ada yang meminta lah segala macam lah. Tapi kan kalau ini berarti murni untuk tempat pesugihan. Oke. Pertanyaan terakhir gua, si sosok arwah si cewek ini kan meminta tolong untuk dicariin jarinya. Iya. Berarti lu nggak nemuin jarinya? Itu gimana ya bang? Itu kan dia datang awalnya kan selang seminggu habis jadian ya bang ya? Ya gimana ya bang? Gak mungkin juga gue ngapain juga ya. Bukannya gue gak mau usaha walaupun deket rumah gue juga. Karena itu kan di jalan bang. Ya mungkin kena angin lah. Terus juga faktor alam, ya jarinya mungkin udah membusuk, terus udah jadi tulang, terus kena angin ya mungkin udah nggak ada lah mungkin kayak gitu bang. Gue Tapi mikirnya untungnya gitu. bisa didoain tuh. Alhamdulillah didoain bisa bang. Tapi ini gue kan masih sering ya kan bang lewatin rute itu ya. Maksudnya kalau mau kemana-mana masih sering. Sampai sekarang ya? Itu gue masih terkadang ya bang. Kan gue kadang pulang malam nih. Itu masih ngeliat si sosok itu bang. Lagi berdiri di pinggir jalan di jembatan itu, berdiri dengan tatapan kosong dengan wajah yang kayak gitu bang. Cuman gue mengalihkan kayak pas gue lewat itu gue nggak mau apa ya, intinya nggak mau ngatin dia gitu bang. Kayak pura-pura nggak ngeliat aja. Lu abaikan lah. Abain, gue abain. Iya, itu masih ada bang. Terkadang. Bahkan yang paling baru ini ya sekitaran sebulan yang lalu gue masih pernah ngeliat. Ini bokap lu pernah jelasin nggak ke lu setelah teror itu ya? Kemungkinan arwah ini memang udah terjebak di kerajaan tersebut atau enggak? Nah, ini gue tadi lupa emang nyampein bang. Jadi kata bokap gue bang, si cewek ini yang pas dia datang terus dia bilang nggak bisa kemana-mana, itu emang dia dijadiin dimakan apa ya? Dibilang dijadiin tumbal buat kerajaan itu bang. Emang sengaja gitu bang, jadiin korban. Gitu. Oh, anjir, serem juga. Serem banget. Ya udahlah, itu kita mungkin cukup sampai sini aja sih, Vin. Iya, Thank you banget udah penjelasan lu sama cerita lu juga Sama agak lengkap, udah lengkap di Lentar Malam. Jangan kapok lagi untuk ke Lentar Malam nih, Vin. Siap, Bang. Buat cerita-cerita lu selanjutnya, Siap. pengalaman lu. Siap. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk mampir ke channelnya si Kevin. Untuk link dan sosial medianya gue taruh di deskripsi. Vin, lu mungkin ada yang mau ditambahin? Jadi buat teman-teman semua, gue juga punya YouTube channel. YouTube channelnya namanya Room Story bang. Di situ gue juga menceritakan dan ngundang langsung narasumber buat menceritakan pengalaman horornya bang. Oke, jadi itu tadi untuk nama channel YouTube-nya si Kevin. Dan oke, kita izin pamit ya Vin ya. Gue Jamal, Lentar Malam, Kevin Room Story, pamit. Bye.